Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman semua? Mudah-mudahan pada sehat semua ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, ibadah kita seperti biasa. Semoga apa yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam. Tetes darah keringat telah beliau korbankan demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan Islam sampai pada diri kita sendiri, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka kita sebagai umatnya tentu harus senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Baik, saya di sini Abdul Jabar dari semester 4 gabung semester 5 ya, ingin mempresentasikan sebuah tugas strategi dakwah yang diampuh oleh Ustadz Rafiq Syamsuri ya, dan juga selaku mudir Sidi Al-Hikmah tentang khasaisu risalati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau karakteristik risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua pasti tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki karakteristik risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit ya, tentang khasaisu risalati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Ya, risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Nah, ini merupakan suatu nilai plus ya, nilai plus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini juga merupakan berkah ya kan, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad ya, dengan membawa risalah-risalah yang berbeda. Ya, membawa risalah-risalah atau ajaran-ajaran yang berbeda dengan umat terdahulu. Tentu dalam artian ini bukan berbeda dalam arti penyembahan, enggak ya, tapi dari segala hukum dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit ya susunan dari karakteristik risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada khatamul anbiya atau penutup para nabi. Yang kedua, asyikhu ar-risalah atau penghapus risalah sebelumnya. Yang ketiga, ada musaddiqan lil anbiya, ya, membenarkan para nabi. Yang keempat, ada mukammilu ar-risalah, artinya penyempurna risalah sebelumnya. Yang kelima, ya, ada kafatan linnas atau untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Baik, yang pertama kita akan membahas ya, tentang khatamul anbiya atau penutup para nabi. Ya, jelas ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini sebagai penutup para nabi. Dalam sebuah dalil Quran, ya kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima.
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Ya. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, dari dalil ini ya, ini menjadi bukti bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali para pembohong, ya, pembohong yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Karena apa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita akan ada 30 pembohong. Rasulullah mengatakan 30 pembohong, gitu kan ya, yang akan mengaku-ngaku menjadi seorang nabi setelahku, ya kan? Maka kalau kita menjumpai orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya kan, jangan dipercaya, ya, karena sudah jelas dalam dalilnya bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Baik, ya, ini merupakan Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, ya, dari nabi-nabi yang lain. Ada 24 nabi selain dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada nasikhu ar-risalah. Nasikhu ar-risalah artinya adalah penghapus risalah sebelumnya. Maksudnya adalah bahwa risalah Muhammad SAW ya, menjadi satu-satunya risalah yang wajib dianut dan diamalkan sampai akhir zaman. Adapun risalah para nabi sebelumnya, terutama berkenaan syariat-syariat tertentu, ya, telah terhapus oleh syariat Islam dan tidak berlaku lagi. Ya, jadi syariat-syariat umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ya kan, itu akan dihapus kemudian diganti dengan risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari segala hukum, ya, dari aturan dan sebagainya, itu risalah-risalah umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu dihapus oleh Allah, kemudian diganti dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau sangat marah ketika melihat Umar, ya, bin Khattab memegang lembaran yang di dalamnya terdapat beberapa potongan ayat Taurat. Ya kan? Beliau berkata, ya kan, apakah engkau masih ragu, wahai Ibnu Khattab? Rasulullah berkata, ya, kepada Umar, ya, bukankah aku telah membawa agama yang putih bersih? Ya kan? Sekiranya saudaraku Musa alaihissalam hidup sekarang ini, gitu kan ya, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti syariatku. Itu kata Nabi Muhammad SAW dan dikutip dari hadis riwayat Ahmad, ya, Ad-Darimi dan lainnya. Ya. Ini merupakan bukti atau dalil, ya, bahwa Rasulullah itu merupakan seorang Rasul yang menghapus risalah-risalah sebelumnya, yang menghapus aturan-aturan dari nabi-nabi terdahulu, ya, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan seandainya pun ada nabi-nabi terdahulu yang masih hidup sampai sekarang, gitu kan ya, yang masih hidup sampai sekarang, ya, semasa Nabi Muhammad, ya, tentu, ya, pasti akan mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan risalah yang diajarkan oleh nabi-nabi tersebut. Nah, baik, itu nomor 2. Selanjutnya yang ketiga adalah musaddiqan lil anbiya, ya, artinya membenarkan para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan nabi, ya, nabi dan rasul itu untuk membenarkan para nabi. Ya kan? Rasulullah itu menyampaikan kepada umat-umatnya bahwa memang betul ada nabi-nabi terdahulu, memang betul, gitu kan ya, ada nabi-nabi, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mempercayai rububiyah Allah, mempercayai uluhiyah Allah. Ya, itu merupakan sesuatu yang betul-betul ada. Nah, itu ada sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai Nabi Isa alaihissalam.
ya, itu merupakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar adanya, bukan fiksi, bukan dongeng, tapi benar-benar nyata. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, ya kan? Dan juga membenarkan ya bahwa para nabi umat terdahulu itu memang betul ada. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga ada nabi-nabi umat terdahulu ya yang menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi yang mengajak, yang menyuruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala agar mereka selamat daripada azab dunia dan akhirat. Dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah berdakwah gitu kan ya, menyampaikan kebenaran, ya menyampaikan kisah-kisah, menyampaikan cerita-cerita yang terjadi, yang dialami oleh perjuangan-perjuangan nabi-nabi terdahulu, ya kan? Bagaimana pengorbanan nabi-nabi terdahulu dalam menjalankan dakwah yang diembannya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Ini merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang akan membenarkan para nabi. Ya. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, ya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW ya betul-betul membenarkan bahwa adanya kitab-kitab, adanya nabi-nabi terdahulu, ya kan? Bahkan dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab-kitab ya kepada nabi-nabi yang terpilih, gitu kan ya, sebagai pedoman hidup bagi umat-umatnya, bagi umat-umat nabi yang mendapatkan kitab tersebut. Nah, ini merupakan musaddiqan lil anbiya atau membenarkan para nabi. Sebentar ya, agak lag sedikit. Mohon maaf ya, ini ada sedikit lagi teman-teman nih. Baik. Ya, ini nomor 3 ya. Musaddiqal lil anbiya. Ya, saya lanjutkan ke nomor 4 dari karakteristik setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Yakni mukammilu ar-risalah atau penyempurna risalah sebelumnya. Ya. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya kan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi sebelumku adalah seumpama seseorang yang membangun sebuah rumah, di mana ia menjadikan rumah itu indah dan sempurna. Namun terdapat satu sisi
ya, dari rumah tersebut yang belum disempurnakan batu batanya, ya, sehingga hal ini menjadikan manusia menjadi heran dan bertanya-tanya mengapa sisi ini tidak disempurnakan. Dan akulah, Rasulullah, batu bata terakhir itu yang menyempurnakan bangunannya, dan aku adalah penutup para nabi. Nah, ini hadisnya, ya, hadis tentang bahwa Rasulullah adalah penyempurna risalah sebelumnya. Jadi semua risalah-risalah yang dibawa oleh umat-umat terdahulu, ya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, gitu kan ya. Nah, selagi adanya tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Datangnya Nabi Muhammad SAW ini untuk menyempurnakan risalah-risalah yang dibawa oleh umat-umat terdahulu, kemudian disempurnakan dengan risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian yang kelima ada kafatan linnas, atau untuk seluruh umat manusia. Nah, dalilnya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ya. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nah, baik ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai seorang rasul itu untuk seluruh umat manusia. Ya. Seluruh umat manusia dengannya menyampaikan berita gembira yang berupa surga, balasan bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang bertakwa akan diberikan kenikmatan berupa surga, ya, ketenangan hidup dan sebagainya, ya. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus seorang rasul Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menjadi seorang rasul, ya, untuk seluruh umat manusia dengan memberikan peringatan, dengan membawa peringatan, ya, peringatan berupa siksaan-siksaan, ancaman-ancaman bagi siapa saja yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang tidak mau bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi renungan untuk kita semua, ya, menjadi muhasabah untuk kita semua agar kita bisa memahami ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu, ya, memberikan dakwahnya itu bukan hanya untuk orang-orang muslim saja, tapi juga untuk orang-orang yang bukan muslim. Ya. Tapi ya kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Ya, kebanyakan dari orang-orang kafir itu nggak mau mengetahui. Mereka nggak mau beriman. Ya. Mereka nggak mau beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah, ya, rahmatan lil alamin, atau rahmat seluruh alam. Ya. Rahmat seluruh alam. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul dan nabi, ya, itu untuk rahmat seluruh alam, ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, ini sudah menjadi bukti, ya kan, yang terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 bahwa Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Kemudian juga terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi rahmatan lil alamin di sini maksudnya adalah bahwa Rasulullah berdakwah itu dengan cara yang baik. Ya, Rasulullah bergaul dengan cara yang baik, menyampaikan dengan cara yang baik, melarang dengan cara yang baik. Ya, membantah dengan cara yang baik. Bahkan juga dalam Islam itu diajarkan, ya,
bergaul dengan orang-orang yang bukan muslim, kita juga harus toleransi. Ya, kita harus bertoleransi. Ya, itu sudah dijelaskan dalam agama Islam, ya kan, sikap toleransi terhadap pemahaman-pemahaman yang lain, agama-agama yang lain, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka bermusuhan, berperang gitu kan ya. Hanya karena suatu perbedaan, ya kan. Maka kita sebagai umat muslim harus bisa mengambil ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar kita bisa berdakwah dengan baik, memahami orang-orang dengan baik, ya, membantah dengan baik, dan kita bergaul dengan orang-orang yang bukan muslim dengan baik pula. Kita bertoleransi. Inilah Islam, ya, inilah Islam yang memberikan kebebasan kepada orang-orang kafir, ya. Kalau mereka ingin masuk Islam silahkan masuk, kalaupun tidak silahkan juga. Dan itu juga sudah ada dalam surah Al-Kafirun, gitu kan ya. Al-Kafirun yang menjelaskan bahwa agamamu agamaku, gitu kan ya. Kalau pengen masuk yang menyembah ke agamaku ya silahkan, gitu kan, ke agama Islam. Tapi kalau nggak mau ya silahkan, akan ada konsekuensinya. Seperti apa? Seperti yang sudah terdapat dalam sebuah dalil Al-Quran, gitu, yang menyatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya, ya kan, dan tidak akan dikeluarkan dari neraka. Ya. Berbeda dengan orang-orang muslim. Orang-orang muslim meskipun mereka nanti masuk neraka, selagi tidak pernah berbuat syirik, gitu kan ya, di dunia, maka bisa dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu merupakan suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ada isi dari risalah Islam, ya. Inti dari risalah Islam itu ada dua. Yang pertama ada al-huda atau konsep, dan yang kedua ada dinul haq atau pelaksanaan. Artinya, ya, konsep yang lengkap dan sempurna itu dilaksanakan dengan sempurna tanpa menghilangkan sisi manusiawi atau fitrah, mudah dan penuh toleransi. Ya, inti risalah dakwah Muhammad SAW dari al-huda dan dinul haq adalah yang pertama sebagai syahidan, saksi, ya. Yang kedua ada mubasyiran sebagai pembawa kabar gembira. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa Rasulullah itu diutus sebagai pembawa kabar gembira kepada umat manusia, ya, seluruh umat manusia, bagi mereka yang ingin masuk ke dalam agama Islam, menyembah Allah, ya kan, menaati Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga sebagai nadhiran atau pemberi peringatan. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, memberikan peringatan kepada manusia bahwa akan ada yang namanya azab, akan ada yang namanya siksaan bagi mereka yang tidak mau beriman, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau bertakwa dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang keempat, ya, sebagai da'iyan ilallah atau penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, ya, sebagai penyeru ke jalan Allah, mengajak semua manusia, mengajak seluruh manusia itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah yang lain, tidak berbuat syirik dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tidak berbuat tagut. Ya. Kenapa? Karena agar manusia bisa selamat, ya, agar manusia bisa jelas jalannya, yaitu dengan cara dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kelima ada sirajan muniron atau cahaya yang menerangi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi cahaya yang menerangi manusia, ya, cahaya yang menerangi manusia. Bahkan nanti di hari kiamat Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada manusia, ya, umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu nggak akan bisa mendapatkan syafaat dari nabi-nabi mereka, ya. Yang bisa memberikan syafaatnya, yang bisa memberikan syafaat kepada mereka hanyalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Rasulullah sebagai cahaya yang menerangi, ya, menjadikan bumi ini menjadi bumi yang Islam, bumi yang berjaya, bumi yang mana penduduk-penduduknya, manusia-manusianya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya untuk jadi cahaya yang menerang. Nah, ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwa inti risalah Nabi Muhammad SAW adalah yang telah saya sebutkan tadi, ya, ada syahidan, ada mubasyiran dan nadhiran, ada da'iyan ilallah, dan terakhir adalah sirajan muniran. Baik, cukup sekian dari saya presentasi kali ini. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua, ya kan? Semoga dengan materi yang tadi saya bawakan ini menjadi muhasabah, ya, bagi kita semua agar terus mendalami ilmu agama, ya, mendalami ilmu agama dengan sebaik mungkin, agar kita menjadi mukmin yang cerdas, mukmin yang berilmu dan bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syukran katsiran wa jazakumullah khairan katsiran. Saya cukupkan dengan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.